Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Sebuah pertanyaan. Radio transceiver aneh ini agak menarik. Danitz berdehem. Kau boleh bertanya, tapi aku belum tentu menjawab. Hehe, kau kira? Aku tipe petualang atau arkeolog yang akhirnya membunuh dirinya sendiri karena rasa ingin tahu? Pikir Danitz dengan kewaspadaan sekaligus kebanggaan. Beberapa detik kemudian, radio transceiver itu kembali mengeluarkan bunyi klik-klik. Sepotong kertas putih ilusi dimuntahkan keluar, dengan tulisan merah di atasnya. Apakah kau diam-diam naksir kaptenmu? Tidak, jangan bicara omong kosong. Siapa? Siapa yang bilang begitu? Wajah Danitz langsung memerah. Ia merasa kehilangan arah. Karena rahasia yang telah ia kubur jauh di dalam hatinya selama bertahun-tahun, tiba-tiba terbongkar begitu saja. Ia merasa malu dan terhina sekaligus, dan secara naluriah ingin menyangkalnya. Namun pada saat yang sama, ia juga terkejut dan bingung, bagaimana masalah ini bisa diketahui oleh orang luar. Ia tidak pernah menceritakannya pada siapapun, dan ia telah menyembunyikan rahasia ini dengan sangat baik. Danitz membuka mulutnya, memaksakan senyum, dan berkata, "Pertanyaan bodoh macam apa itu?" Aku menolak menjawab. Radio transceiver kembali berbunyi klik-klik dan memuntahkan lebih banyak kertas putih. Kalau begitu, mari kita ganti pertanyaan. Jika kau benar-benar tidak menyukainya, siapa yang bisa tahan dengan pelajaran yang kering dan membosankan seperti itu? Bukankah begitu? Tidak, itu karena aku tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Danitz menyembur tanpa pikir panjang, ekspresinya terdistorsi. Bunyi klik-klik dari radio transceiver semakin cepat, dan kata-kata di kertas putih ilusi pun bertambah. Kebohongan. Mari kita ganti pertanyaan. Tipe perempuan yang kau sukai adalah yang cantik, kuat, misterius, cerdas, dan mampu menginjak-injakmu? Benar kan? Bibir Danitz bergetar, seolah-olah api sedang menyala dari tubuhnya, dan asap mengepul dari kepalanya. Pada saat ini, ia merasa kondisi mentalnya meledak. Seakan-akan seseorang telah menelanjanginya, dan melemparkannya ke jalanan ramai. Secara refleks, ia menoleh ke sekeliling dengan panik, mencari dan menghindari tatapan yang mungkin tertuju padanya. Lalu, ia melihat bahwa pintu kamar tidur entah sejak kapan telah terbuka. Germain Sparrow berdiri di sana dengan tenang, mengenakan kemeja putih yang tidak dimasukkan ke celana, dan celana hitam longgar. Tidak diketahui sudah berapa lama ia mengawasi. Kau, sejak kapan kau keluar? Danitz tergagap, wajahnya kosong. Tolong bilang kau baru saja membuka pintu. Ia berdoa dalam hati. Klein berjalan ke arah radio transceiver yang telah menjadi paranormal, dan menjawab dengan tenang, "Sejak awal. Sebagai seorang seer, bagaimana mungkin aku tidak merasakan aktivitas aneh di luar? Bahkan saat tidur, intuisi spiritualku tetap aktif." Klein tertawa kecil dalam hati. Wajah Danitz langsung berubah pucat. Ia memutar tubuhnya setengah lingkaran, dan menerjang radio transceiver yang tampak seperti kerasukan roh jahat, berusaha merobek kertas putih ilusi dengan 3 pertanyaan itu. Namun, tangannya menembus tulisan tersebut tanpa menggenggam apapun. Bola api merah menyala kembali terbentuk di telapak tangannya, saat ia berniat meledakkan radio transceiver sialan itu. Pada saat ini, tatapan dingin Germain Sparrow menyapu dirinya. Benar, ini miliknya. Danitz membeku, menatap Germain Sparrow melangkah melewatinya, dan berhenti di depan radio transceiver yang tidak biasa itu. Arodes, bagaimana ia terhubung dengan radio transceiver ini? Ia bilang merasakan aura yang familiar namun unik, yang akan segera menghilang. Apakah yang dimaksud adalah aura dari ruang misterius di atas kabut kelabu? Radio transceiver ini diletakkan di atas kabut kelabu selama beberapa hari. Meski tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal, ia tetap bersentuhan dengan aura tersebut. Dan karena fungsinya sendiri, ia sementara menerima informasi dari dunia roh. Lalu, hal ini ditemukan oleh Arodes, cermin ajaib yang tampaknya tahu banyak hal.
Tunggu, pertanyaan macam apa tadi? Aku ini Germain Sparrow, petualang dingin dan gila. Aku profesional. Aku tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Klein menekan sudut mulutnya dan diam-diam menarik napas dalam-dalam. Danitz melirik ke samping, seperti seorang tahanan di tiang gantungan yang menunggu jerat dilepaskan. Melihat ekspresi Germain Sparrow yang tidak berubah, ia sedikit lega. Ia bersyukur bahwa orang yang menonton dari samping adalah seorang maniak, bukan manusia normal. Orang seperti itu tidak akan tertarik pada hal semacam ini. Kalau itu bajak laut lain, aku pasti terlalu malu untuk kembali ke Golden Dream. Tidak, aku bahkan akan terlalu malu untuk berpetualang di laut. Ia menatap radio transceiver, iblis yang menyebut dirinya Arodes, dengan kebencian dan ketakutan. Ia kembali mendengar bunyi klik-klik, dan melihat selembar kertas putih baru dimuntahkan dari radio transceiver. Di atasnya tertulis 2 baris rapi dalam bahasa Loen. Pelayanmu yang setia dan rendah hati, Arodes, merasa terhormat untuk sekali lagi mengikuti jejak langkah Anda, selalu siap melayani. Ini bukan roh jahat yang sama dengan Arodes sebelumnya, kan? Wajah Danitz berkedut, dan ia tiba-tiba merasa bahwa semua yang terjadi malam ini begitu surrealis. Klein, yang dengan susah payah menahan tawanya, dengan tajam menangkap sebuah masalah. Arodes tidak hadir secara langsung, dan kemungkinan besar menggunakan dunia roh, serta fungsi khusus radio transceiver untuk mengirim pesan dari jarak jauh. Karena itu, ketika Danitz menolak menjawab pertanyaan pertama, ia tidak berdaya untuk menghukumnya, dan hanya bisa mengajukan pertanyaan lain. Menarik. Kedepannya, aku hanya perlu menempatkan radio transceiver di atas kabut kelabu dalam waktu yang lama, dan aku akan bisa mengubahnya menjadi benda unik yang menerima informasi dunia roh dari para hantu. Sayangnya, menurut hukum keabadian karakteristik Beyonder, bahkan dengan augmentasi aura kabut kelabu, kemampuan luar biasanya akan perlahan menghilang, dan akhirnya kembali normal. Ya, untuk mempertahankan sifat luar biasa sebuah benda biasa tanpa menggunakan karakteristik Beyonder, ada metode lain menurut pengetahuanku dalam mistisisme, yaitu mengukir nama kehormatan atau nama sejati seorang malaikat, atau bahkan seorang dewa, dalam bahasa yang dapat menggerakkan kekuatan alam. Ini setara dengan meminjam mistisisme dan kekuatan target tersebut. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa mereka menyetujuinya. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Setidaknya, kertas yang sebelumnya kugunakan sebagai sandi buku tabunganku dalam Hermes kuno belum mengalami perubahan abnormal. Untuk dewa sejati, aku hanya tahu nama sejati satu saja, Primordial Demones Chick. Jika aku mendapatkan nama kehormatan dia, bersama dengan nama sejati dia, apa yang akan terjadi jika aku mengukirnya dalam Hermes kuno pada radio transceiver? Apakah ia akan melepaskan virus? Atau tampil lebih indah secara industrial, memikat mereka yang memiliki fetish? Ya, kemungkinan terbesar adalah saat mengukir nama kehormatan dan nama sejati, kekuatan primordial demones akan turun dan menghisap segalanya hingga kering. Ini adalah arah supernatural yang sangat-sangat presisi. Pikiran-pikiran aneh melintas di benak Klein hingga Arodes menyapanya. Sempurna. Ini adalah cermin ajaib yang bisa menjawab pertanyaan. Jantung Klein berdegup. Ia menoleh ke samping dan berkata kepada Danitz, "Pergi dan jaga pintu." "Baik." Tanpa ragu, Danitz bergegas ke pintu. Ia takut iblis bernama Arodes akan menanyakan pertanyaan baru padanya. Ketika Danitz memasuki lorong dan menutup pintu di belakangnya, Klein menoleh ke radio transceiver yang terhubung dengan cermin ajaib Arodes, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku punya beberapa pertanyaan. Ini adalah kehormatanku. Bolehkah aku memanggil Anda Tuan? Eksistensi agung di atas dunia roh?" Kertas putih dimuntahkan dari radio transceiver di tengah bunyi klik-klik. Terlalu menjilat dan terlalu tidak tahu malu. Kenapa aku punya firasat aneh bahwa ada sesuatu yang bermasalah? Klein merenung sejenak lalu berkata, "Kau boleh memanggilku dengan bentuk apapun." "Ya Tuan." Arodes menggunakan tanda seru. "Apa pertanyaan Anda? Di mana aku bisa menemukan Putri Duyung?" Klein bertanya langsung. Di tengah bunyi klik-klik, radio transceiver menjawab. "Di sebelah timur Kepulauan Gargas,
Berlayarlah mengikuti jalur laut selama seminggu, dan ada kemungkinan bertemu Putri Duyung. Namun, Putri Duyung di sana semuanya adalah penganut Dewi Evernight. Ini agak menakjubkan. Masih dalam ekspektasi, tapi juga mengejutkan. Klein menyadari bahwa spekulasi sebelumnya telah menjadi kenyataan dengan cara yang tidak ia duga. Arodes melanjutkan mengetik. Jika itu mengganggu Anda bisa terus menuju ke timur, tetapi akan sangat berbahaya. Tempat itu bukan lagi lautan sejati, melainkan reruntuhan perang para dewa. Tentu saja, Anda pasti tidak keberatan. Siapa yang bilang? Aku bahkan sempat membayangkan bahwa dengan scepter Dewa Laut, aku punya kesempatan memasuki laut paling berbahaya sekalipun. Sekarang kau bilang ini adalah laut yang berevolusi dari medan perang para dewa. Memang, pernah ada perang para dewa di zaman kuno. Masa ketika sang pencipta merebut kembali otoritas para dewa kuno? Klein tidak berkomentar saat melihat Arodes membuat radio transceiver menghasilkan lebih banyak kata. Selain itu, ada Putri Duyung yang dipelihara di markas besar gereja Evernight, di Katedral Serenity, serta di Katedral Sleep di Pulau Dinos. Selain Katedral Suci, ada Putri Duyung di Pulau Dinos juga. Yang pertama terlalu berbahaya. Mereka memiliki artefak tersegel tingkat 0 dan para ahli setingkat malaikat. Yang kedua masih bisa dipertimbangkan. Menyamar menjadi Nighthawk atau uskup, dan menyelinap masuk untuk mendengarkan nyanyian lalu meminum ramuan. Tidak. Tunggu. Gereja memelihara Putri Duyung justru untuk menargetkan Beyonder Faceless, jadi bagaimana mungkin mereka tidak berjaga terhadap hal ini? Aku harus memikirkan cara lain. Klein hendak mengajukan pertanyaan kedua, ketika ia melihat selembar kertas putih baru keluar dari radio transceiver. Tuan Agung, aku harus mematuhi aturan tertentu. Anda harus menjawab satu pertanyaanku sebagai gantinya. Menjawab pertanyaanmu? Alis Klein terangkat sedikit, menunggu Arodes mengajukan pertanyaannya. Ia memutuskan akan mengakui pelayan ini tergantung situasinya. Di tengah bunyi klik-klik, Arodes mengeja pertanyaan dengan kata-kata, "Apa yang Anda rencanakan untuk sarapan hari ini?" Pertanyaan yang bagus. Klein menjawab dengan tenang, "Tergantung apa yang disediakan penginapan." Jawaban yang sempurna. Arodes hampir saja memberikan tepuk tangan meriah. Tanpa menunggu Klein berbicara, ia melanjutkan mengetik. "Aura di atas dunia roh akan segera menghilang. Aku menantikan kesempatan berikutnya untuk melayani Anda, Tuan Agung." Setelah kertas putih ilusi itu dimuntahkan, radio transceiver berhenti dan kehilangan nuansa suramnya. Berapa hari lagi di atas kabut kelabu sebelum aku bisa menghubungi Arodes lagi? Lain kali, aku akan menanyakan metode untuk menghilangkan korupsi mental dari karakteristik Beyonder. Ya, metode ini harus digunakan dengan hati-hati. Arodes bisa memanfaatkan koneksi khusus setelah radio transceiver ternodai aura tersebut. Mereka yang lebih kuat dan lebih mengerikan darinya, mungkin juga mampu melakukannya. Jika aku terus melakukan ini, mungkin suatu hari aku akan menerima telegram dari True Creator atau Primordial Demones. Pikiran Klein berpacu saat ia menyadari resiko tersembunyi itu. Wilayah Eastchester, rumah keluarga Hall. Audrey duduk di depan meja rias dan menyalakan sebuah lilin. Setelah itu, ia menatap dirinya sendiri di cermin, berhadapan dengan cahaya api yang sedikit bergoyang. Mata hijaunya perlahan menjadi dalam, begitu dalam hingga siapapun yang menatapnya akan sulit mengalihkan pandangan, seolah-olah bahkan jiwa mereka pun ingin tenggelam di dalamnya. "Audrey, malam ini kau harus tetap sadar di dalam mimpi," katanya pelan pada dirinya sendiri. Ini adalah sebuah isyarat psikologis yang sederhana. Lagu rakyat kuno yang ia dengar saat senja telah menginspirasinya untuk menjelajahi mimpinya dan melihat apakah ia bisa memasuki lautan alam bawah sadar kolektif dan langit spiritual semua makhluk hidup. Ini adalah sebuah eksperimen yang belum pernah dicoba oleh psikiater lain. Setidaknya, tidak ada pengalaman serupa dalam bahan referensi yang disediakan oleh alkemis psikologi, memberi isyarat psikologis pada diri sendiri untuk menjelajahi mimpi sendiri. Mungkin aku bisa menemukan jejak naga pikiran, atau bahkan kota keajaiban. Lifsit.
Audrey menarik kembali pandangannya, melepas selai yang saat ini berbentuk kalung rubi, lalu meletakkannya ke dalam kotak perhiasan. Ia takut benda mistis yang memperkuat emosinya itu akan memengaruhinya di dalam mimpi dan menyebabkan bahaya yang tidak perlu. Oleh karena itu, ia melepasnya lebih awal demi kehati-hatian. Setelah melakukan semua itu, Audrey tanpa sadar kembali menatap pantulan dirinya di cermin dan melihat sedikit celah di wajahnya. Saat mengenakan lei, ia merasa kecantikannya begitu memabukkan. Bangunlah Audrey. Itu hanya kebohongan. Ia mengangkat telapak tangan kanannya dan membelai pipinya. Pada saat itu, ia sangat bersyukur telah memilih nama lei untuk benda mistis tersebut. Nama itu membuatnya selalu waspada. Jika tidak, ia takut suatu hari nanti, ia akan sepenuhnya bergantung padanya dan tidak ingin menghadapi jati dirinya yang sebenarnya. Pada hari ia kehilangannya, sangat mungkin ia akan kehilangan kendali. Gadis-gadis yang penampilannya relatif biasa, mungkin takkan pernah ingin melepasnya lagi setelah mengenakan lei, demi menyempurnakan penampilan mereka. Mereka bahkan mungkin rela mati demi terus memilikinya. Sebagai seorang Beyonder, aku juga tak boleh memiliki kondisi mental seperti itu. Audrey menghela napas dan berdiri. Ia berjalan cepat namun penuh harap, melintasi ruangan hangat itu dengan jubah sutra licinnya, kembali ke ranjang yang lembut, nyaman, dan empuk, lalu menarik sebuah tali dari kepala ranjang. Pelayan pribadinya, Annie, masuk dan dengan lembut memadamkan lampu-lampu. Tak lama kemudian, Audrey pun tertidur. Di dunia yang samar, ia tiba-tiba tersentak sadar dan menyadari bahwa ia sedang bermimpi. Ia menoleh ke sekeliling dengan penuh minat dan berkata dalam hati, "Inikah yang disebut mimpi sadar dalam psikologi?" Dalam mistisisme, ada konsep yang serupa. Benar-benar efektif. Aku hanya mengandalkan isyarat psikologi sederhana yang kutanamkan pada diriku sendiri untuk mendapatkan mimpi sadar. Audrey, kau benar-benar jenius. Tidak. Ini terutama adalah penerapan kekuatan Beyonder. Aku tak boleh sombong. Pada saat ini, Audrey sudah memahami mimpi yang sedang dialaminya. Ia sedang berjalan di sepanjang jalan gelap dan sempit, yang dikelilingi hutan hitam pekat, dan di depannya berdiri sebuah kastil dengan menara-menara runcing. Auman panjang serigala, tarikan napas yang lambat dan menakutkan, serta jeritan nyaring yang terputus-putus datang dari segala arah, menciptakan suasana berbahaya dan menekan. Aku belum sepenuhnya pulih dari ketakutan atas pembunuhan Duk Negan. Aku masih takut suatu hari nanti, banyak Beyonder akan tiba-tiba menyerang ayah, ibu, dan saudara-saudaraku. Audrey membedah mimpinya dari sudut pandang seorang psikiater. Dalam mimpi yang terasa begitu nyata ini, ia berjalan perlahan menuju kastil yang hampir identik dengan rumah leluhur keluarga Hall. Saat ia melangkah, sesosok bayangan tiba-tiba melompat keluar dari hutan gelap. Itu adalah seekor naga raksasa dengan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Matanya berwarna emas, pucat dengan pupil vertikal, dan ekornya yang tebal tampak mampu menyapu bersih segalanya. Wajah naga itu persis sama dengan wajah Audrey. Dipadukan dengan tubuhnya, hal itu memancarkan rasa keanehan dan kengerian yang tak terlukiskan. Audrey melompat ketakutan, hampir terbangun dari mimpinya. Untungnya, karena pernah menjadi seorang spektator, ia mampu menstabilkan emosinya tepat waktu. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar melupakan bagaimana ia hampir kehilangan kendali saat mengonsumsi ramuan psikiater. Saat itu, kelegaan diri dan perbaikan suasana hatinya hanyalah di permukaan. Trauma itu telah berakar jauh di alam bawah sadarnya, dan sesekali tercermin dalam mimpinya. Syukurlah aku menemukannya hari ini. Di masa depan, aku bisa mencoba menyembuhkan trauma ini di alam bawah sadarku. Aku seorang psikiater. Jika aku terus mengabaikan masalah ini, aku mungkin akan kehilangan kendali akibat ketakutan ini saat naik ke urutan 6. Audrey memeriksa dirinya dengan seksama. Sambil berjalan dan berhenti, mimpi Audrey terus berubah secara tak menentu. Itu akan dianggap sebagai sebuah cerita yang sangat tidak memuaskan. Akhirnya, ia tiba di depan kastil dan melihat sebuah tongkat sihir sepanjang lengan menyapu udara,
menaburkan kilauan cahaya yang cemerlang seperti bintang. Kastil yang diselimuti cahaya itu seketika menjadi megah, dan semua kegelapan pun menghilang. Alunan musik sebuah band terdengar dari dalam kastil, sementara satu demi satu lampu dinding menyala. Inilah harapan terindah yang dulu kumiliki terhadap kekuatan Beyonder. Benar-benar fantasi seorang gadis kecil. Sudut bibir Audrey terangkat, dan suasana hatinya pun membaik. Ia tidak berhenti, melainkan berjalan melewati kastil menuju tepi mimpinya. Ia tak peduli bagaimana pemandangan di belakangnya berubah, atau bagaimana cerita itu berlanjut. Setelah berjalan selama waktu yang tak diketahui, ia melewati tanah tandus dan tiba di puncak sebuah tebing. Di hadapannya, kehampaan abu-abu yang buram membentang jauh ke kejauhan. Area di bawahnya begitu dalam hingga tampak tak berdasar. Audrey dengan tajam menyadari bahwa ini adalah batas mimpinya. Begitu ia melangkah keluar, ia sama sekali tak tahu apa yang akan terjadi. Lalu, bagaimana aku keluar? Melompat turun? Apa aku akan jatuh dan mati? Audrey berpikir dengan canggung. Tidak cukup berani untuk mengambil resiko. Setelah berpikir beberapa detik, ia perlahan mendapatkan sebuah ide. Ini adalah dunia mimpi yang berasal dari dunia pikiranku. Sebagai nyonya tempat ini, aku bisa menggunakan kehendakku untuk membuka jalan bagi diriku sendiri. Dengan niat untuk mencoba, ia berusaha mewujudkan apa yang dipikirkannya, sama seperti yang biasa ia lakukan di atas kabut abu-abu. Perbedaannya hanyalah bahwa sebelumnya ia membutuhkan bantuan Tuan Full, sedangkan sekarang ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Audrey mengulurkan tangan kanannya, menunjuk ke bawah menuju kedalaman kabut abu-abu. Di hadapannya, kabut abu-abu itu tiba-tiba bergelora, menyingkap lapisan demi lapisan tangga yang mengarah ke bawah, tanpa ujung yang terlihat. Audrey menarik napas perlahan, sedikit mengangkat roknya, dan melangkah ke anak tangga pertama. Langkah demi langkah, ia terus menuruni tangga. Sekitarnya menjadi semakin sunyi, begitu sunyi hingga hampir terasa seperti ia mendengar halusinasi pendengaran. Di tempat ini, tidak ada apapun selain kabut abu-abu. Sunyi dan penuh dengan ketidakpastian. Angin kencang melolong dari berbagai arah, membuat Audrey terhuyung ke sana kemari. Rasa takut di dalam hatinya perlahan semakin dalam. Sebelum ia kehilangan kendali atas emosinya, mata hijaunya bersinar dengan cahaya hangat, yang seolah mampu menembus hati orang lain. Audrey menggunakan kekuatan psikoanalisisnya untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia melanjutkan pencariannya. Setelah hampir 1 menit, sebuah titik cahaya tiba-tiba menyala di kabut abu-abu di sekitarnya. Audrey menatapnya dengan hati-hati, hanya untuk melihat bahwa titik cahaya itu adalah dirinya sendiri, saat ia baru saja mengonsumsi ramuan dan hampir menjadi monster naga. Saat berada di ambang kehilangan kendali, emosi seperti kecemasan, kengerian, ketakutan, dan kegugupan jelas meluap darinya. Ini alam bawah sadarku, jadi inilah traumaku? Audrey samar-samar memahami di mana dirinya berada, setelah meninggalkan dunia mimpinya. Ia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan trauma ini, melainkan terus berjalan turun, selangkah demi selangkah, penuh dengan harapan. Menurut teori alkemis psikologi, alam bawah sadar berada di dasar tujuannya, lautan alam bawah sadar kolektif semua makhluk hidup. Dalam penjelajahannya, Audrey kembali melihat dirinya mendengarkan cerita orang tuanya saat masih kecil. Ia melihat dirinya sendiri, seseorang yang sangat menghargai citra diri, namun sebenarnya tidak begitu anggun di dalam. Ia melihat dirinya berpartisipasi dalam klub tarot, hanya saja semua titik cahaya terkait yang terakhir itu, terbungkus rapat oleh kabut abu-abu. Ini semua adalah hal-hal di alam bawah sadarku. Mereka memengaruhi kepribadian dan perilakuku. Audrey secara naluriah menganalisis apa yang dilihatnya dengan pengetahuan psikologinya. Di tengah kilauan titik-titik cahaya, ada beberapa kali ia terdorong ke ambang kehancuran emosional, akibat penjelajahan yang sepi dan tanpa tujuan, tetapi ia selalu menggunakan kekuatan Beyondernya untuk menenangkan diri tepat waktu. Tepat saat ia hampir kehilangan seluruh rasa akan berlalunya waktu, ia melihat anak tangga terakhir. Di depan tangga itu, terdapat tanah abu-abu yang buram dan padat. Di atasnya, aliran cahaya dan bayangan berkelindan rapat, seperti lautan ilusi.
Lautan alam bawah sadar kolektif. Audrey melangkah beberapa langkah ke depan dan mendongak. Yang mengejutkannya, kabut abu-abu tidak lagi menghalangi pandangannya, dan langit tinggi yang jernih pun menampakkan diri. Ada tak terhitung siluet yang tak terlukiskan, 7 di antaranya berwarna berbeda. Mereka adalah kilau cemerlang, yang tampaknya memiliki pengetahuan yang luar biasa. Audrey mengatupkan bibirnya dan berkata dengan gembira dalam hati, "Langit spiritualitas." Kemudian, ia dengan hati-hati melangkah maju, menempa petualangan yang bisa ia sebut sebagai miliknya sendiri. Sosok-sosok cahaya yang membentuk lautan itu sesekali melintas di hadapannya. Beberapa mengandung ingatan kuno tentang terbakar oleh api, sementara yang lain membawa rasa sakit luar biasa karena melihat sesuatu yang tak terlukiskan. Selain jejak para leluhur dari zaman kuno, Audrey juga melihat tatapan kekaguman yang diarahkan padanya satu demi satu, serta aktivitas orang-orang yang memuja naga. Saat berjalan, ia melihat sebuah gunung abu-abu keputihan di kejauhan sebelah kiri. Gunung itu menjulang ke atas hingga muncul dari lautan cahaya dan bayangan. Puncaknya diselimuti kabut tebal, membuat seluruh tempat itu tampak samar. Apakah itu kesadaran orang lain? Lautan ini adalah alam bawah sadar, dan di atas permukaan laut adalah kesadaran biasa. Ya, dia sedang bermimpi. Audrey tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan penerapan kemampuan psikiater, yaitu mendekat dan memanjat ke atas, secara langsung memengaruhi pikiran bawah sadar pihak lain, memungkinkan mereka bertindak secara alami sesuai kehendaknya. Tapi itu pasti sangat sulit dan sangat berbahaya. Audrey mengalihkan pandangannya, tidak berani mencoba. Ia dengan jelas mengingat bahwa tujuan kali ini adalah mencari jejak naga pikiran dan kota keajaiban, Lifsit. Audrey melewati lebih dari 100 kesadaran orang lain. Perlahan, ia mulai merasa lelah. Saatnya kembali. Secara naluriah, ia mengangkat kepala dan menatap kejauhan, membuat keputusan secara rasional. Ia berdiri di sana untuk waktu yang lama, enggan pergi. Sesosok bayangan tiba-tiba muncul di udara, tepat saat Audrey hendak berbalik. Itu adalah sepasang sayap abu-abu raksasa. Di bawah sayap itu, terdapat monster panjang mirip kadal. Seluruh tubuhnya tertutup sisik besar yang menyerupai lempengan batu abu-abu keputihan. Ia memiliki 4 kaki yang tebal dan kuat, seolah-olah sedang bermandikan cahaya matahari yang tidak ada, berkilau dalam sesuatu yang tampak seperti sisa cahaya senja. Monster itu terbang melintas. Matanya berwarna emas, pucat dengan pupil vertikal, memancarkan sikap dingin dan angkuh. Sosoknya yang agung dan epik, dengan cepat menghilang ke dalam lautan alam bawah sadar semua makhluk hidup. Naga pikiran. Audrey melonjak di tempat dan menoleh ke sekeliling, takut ada orang lain yang melihat perilakunya yang tidak anggun. Ia mondar-mandir dengan penuh kegembiraan, merasa sangat puas dengan petualangannya. Benar saja, tradisi pemujaan naga di sini bukannya tanpa asal-usul. Di dalam alam bawah sadar mereka, hidup seekor naga pikiran. Audrey menahan dorongan untuk memuji dirinya sendiri, dan memutuskan untuk segera kembali, dan terbangun dari mimpinya. Ia tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan penjelajahan, karena sama sekali belum siap. Ia berencana untuk berkonsultasi dengan Tuan Full, Tuan Hangman dan yang lainnya di klub tarot minggu depan, dengan harapan mendapatkan beberapa saran. Audrey kembali menyusuri jalan semula, memasuki gunung yang terbentuk dari kesadarannya. Kemudian, ia membangunkan dirinya sendiri, dan berhasil keluar dari mimpi. Pada saat yang sama, Danitz juga diizinkan kembali ke kamarnya. Ia melirik German Sparrow, dan berkata dengan senyum canggung, "Kau tidak akan memberitahukan pada siapapun apa yang baru saja kau lihat, kan?"